Halo sahabat PU, saya baru saja pulang dari lokasi proyek saya. Tadi di jalan kepikiran mau menjelaskan kepada sahabat PU semua tentang apa sih itu pondasi, kemudian slope, kolom, balok, kemudian plat lantai dan juga ring bulb ya. Karena pada konten saya sebelumnya itu sahabat PU masih banyak yang salah kaprah dalam penyebutan hal-hal yang saya sebutkan tadi ya. Makanya saya kepikiran untuk membuat konten khusus buat sahabat PU, terutama yang masih belum tahu tentang hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan itu apaan sih. Nah, pada konten kali ini saya akan membahasnya ya. Saya pikir demikian dulu. Ini sudah malam, saya letih sekali. Namun buat sahabat PU semuanya, saya mengharuskan diri untuk membuat video opening ini supaya nanti malam atau esok hari saya bisa upload videonya. Terima kasih sahabat PU. Halo sahabat PU, ini adalah simulasi konstruksi beton bertulang yang akan saya gunakan untuk menjelaskan kepada sahabat PU semua tentang penamaan dari rangkaian konstruksi ini. Anggap saja ini adalah rencana struktur rumah tinggal 2 lantai. Sebagai contoh, ini saya buat dengan ukuran 3 x 3 meter. Ukuran tersebut acuannya adalah dari as dinding ke as dinding ya sahabat PU ya. Kemudian untuk ketinggian tiap lantainya adalah 4 meter. Jadi kolom pertama ini tingginya adalah 4 meter. Kemudian kolom yang di lantai 2 tingginya juga 4 meter. Masuk ke istilah pertama yang saya tunjuk ini, yang dinamakan dengan pondasi. Pondasi ini biasa disebut dengan pondasi cakar ayam, atau pondasi tapak, atau pondasi footplat. Pondasi footplat ini merupakan pondasi yang sering digunakan untuk konstruksi rumah tinggal 2 lantai. Dan pondasi footplat ini termasuk dalam kategori pondasi dangkal. Pondasi footplat ini menahan beban yang diterima dari bangunan yang ada di atasnya melalui kolom-kolom yang berwarna kuning ini sahabat PU. Kemudian diteruskan ke dalam tanah secara terpusat. Kemudian yang dinamakan dengan slope itu adalah yang berwarna merah ini ya sahabat PU ya. Posisinya horizontal seperti balok, namun tempatnya ada di bawah. Jika di bawah slope ini dipasang pondasi batu kali, maka kita menyebutnya cukup dengan slope. Akan tetapi jika posisinya seperti ini tanpa ada pondasi batu kali di bawahnya, maka kita menyebutnya dengan slope gantung. Slope ini bertujuan untuk mengikat antar kolom, kemudian juga bertujuan untuk meratakan beban yang diterima oleh kolom sebelum menuju ke pondasi tapak sahabat PU. Tidak hanya itu, slope ini juga berfungsi sebagai penahan pasangan dinding yang ada di atasnya. Sekarang kita menuju ke bahasan yang ketiga, yaitu yang berwarna kuning ini. Ini yang dinamakan dengan kolom sahabat PU, atau sebut saja dengan tiang.
Dalam konstruksi rumah tinggal 2 lantai, kolom struktur ini ada beberapa jenis bentuk yang dipakai. Yang pertama, bentuk persegi. Sebagai contoh, misal 25 cm kali 25 cm. Ada juga yang suka dengan kolom berbentuk pipih, misal 15 kali 30 cm. Ada juga yang bentuknya siku atau berbentuk seperti huruf L gitu, sahabat PU. Ada juga yang bentuknya cross atau seperti tanda tambah atau plus. Dan fungsinya adalah menahan beban dari atas sebelum menyalurkannya ke pondasi. Masuk ke bahasan yang nomor 4. Yang berwarna biru ini adalah balok atau balok struktur. Yang jelas bukan ring bulk ya sahabat PU ya. Ini banyak yang salah dalam penyebutannya. Nanti untuk ring bulk ada bahasanya tersendiri paling akhir sahabat PU. Dalam penyebutannya ada 2. Jika di bawahnya terdapat pasangan dinding, maka cukup disebut dengan balok struktur. Akan tetapi jika tidak terdapat pasangan dinding di bawahnya atau menggantung saja seperti itu sahabat PU, maka kita menyebutnya dengan istilah balok gantung. Balok struktur ini tujuannya adalah untuk menyangga beban yang diterima dari plat lantai dan meneruskannya ke kolom struktur. Lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu plat lantai. Yang berwarna hijau itu adalah plat lantai sahabat PU. Plat lantai ini biasa diaplikasikan dengan ketebalan antara 10-15 cm. Akan tetapi saya pribadi sering mempergunakan dengan ketebalan 12 cm. Dalam pembuatannya plat lantai beton bertulang, jika menggunakan sistem konvensional, maka pengecorannya dilakukan secara bersamaan dengan balok. Akan tetapi, jika menggunakan metode bondek dan juga wear mesh, maka baloknya dicor terlebih dahulu, baru buat plat lantainya. Bahasan berikutnya adalah kolom praktis. Saya pribadi jika mendesain struktur rumah 2 lantai, yang kolom lantai 1 merupakan kolom struktur, kemudian yang kolom di lantai 2 cukup dengan kolom praktis saja. Tujuannya tentu yang pertama adalah untuk efisiensi, kemudian yang kedua untuk mengurangi beban berat itu sendiri. Kolom praktis ini biasa didesain dengan ukuran persegi, bisa 10x10, bisa juga 15x15. Kemudian untuk besinya minimal menggunakan besi dengan diameter 8, 4 batang sahabat PU. Masuk ke bahasan paling akhir. Nah, yang berwarna coklat ini baru kita sebut dengan ring bulk. Ring bulk ini adalah balok praktis ya, yang tujuannya adalah untuk menahan beban dari rangka atap dan juga mengikat pasangan dinding bata yang ada di bawahnya. Struktur ring bulk ini masuk ke dalam kategori struktur praktis. Jadi untuk ukurannya sebut saja sahabat PU bisa menggunakan ukuran 10x15 atau ukuran 15x20. Kemudian untuk besinya minimal menggunakan 4 diameter 8 sahabat PU.
kita masuk ke kesimpulannya, sahabat PU ya. Jadi, yang paling bawah itu adalah pondasi footplat atau pondasi tapak, atau lebih dikenal dengan istilah pondasi cakar ayam. Kemudian yang berwarna merah itu disebut dengan slope. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah kolom struktur. Kemudian yang berwarna biru itu adalah balok struktur. Dan yang berwarna hijau itu adalah plat lantai. Kemudian yang berwarna pink itu adalah kolom praktis. Kemudian yang paling atas yang berwarna coklat adalah ring bulb. Semoga menginspirasi. Terima kasih.